في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kita menukil dari sebuah kitab atau buku karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yaitu buku yang berjudul Syarah Rukun Islam, penjelasan tentang rukun Islam. Dan kita masih berada pada rukun Islam yang pertama Bapak Ibu, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, dan kita pun masih berada syahadat yang pertama yang disebut dengan syahadatut tauhid, meyakini bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Menurut catatan saya, kajian kita yang terakhir kita sudah masuk pada bab mengenal 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang perbedaan akidah dan tauhid. Apa itu akidah, apa itu tauhid? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita masih ingat intinya perbedaannya adalah pembicaraan akidah di dalamnya meliputi tauhid, sedangkan pembicaraan tauhid maka di dalamnya tidak ada pembahasan akidah. Akidah pasti tauhid, tauhid belum tentu akidah. Kenapa? Karena pembicaraan akidah lebih umum, lebih luas ketimbang tauhid. Berbicara tentang akidah, maka di dalamnya berbicara tentang rukun iman, rukun Islam, tentang bid'ah, tentang masalah-masalah yaitu iman kepada hari akhir, tentang surga, tentang neraka, tentang telaga Al-Kautsar, tentang sirat, ya, tentang syafaat, itu semua akidah Bapak Ibu. Sedangkan kalau tauhid, ya pembicaraannya hanya khusus tentang apa yang menjadi haknya Allah
Azza wa Jalla, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, ini tentang tauhid. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan materi kita, terakhir menurut catatan saya kita sudah masuk pada tauhid rububiyah. Sebelum kami lanjutkan pada tauhid uluhiyah, Bapak Ibu, maka untuk mereview apa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu adalah saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian, mengapa tauhid ini dibagi menjadi 3. Sebagian orang menganggap pembagian tauhid ini adalah pembagian yang bid'ah, diada-adakan. Nabi tidak pernah bersabda tauhid dibagi 3. Nggak ada memang. Bahkan di dalam hadis dhaif pun juga tidak ada dalil yang mengatakan tauhid dibagi 3. Nggak ada memang. Berarti pembagian tauhid ini dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, adalah pembagian yang diada-adakan alias bid'ah. Itu menurut sebagian kaum muslimin. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, tauhid dibagi 3 ini bukan masalah bid'ah, bukan perkara yang diada-adakan. Kenapa? Karena pembagian tauhid ini merupakan dalil istiqra. Apa itu dalil istiqra? Dalil istiqra ini artinya dalil penelitian, metodologi agar seorang hamba lebih paham tentang tauhid. Sama dengan pembagian hukum dalam Islam. Kan tidak ada Bapak Ibu dalam Al-Quran, hadis Nabi, hukum itu dibagi 5. 1 fardu, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Nah, ada dalilnya. Di mana itu ayat Qur'annya? Apakah ada hadis Nabi hukum dibagi 5? 1 fardu. Nah, ada. Apalagi yang fardu dibagi lagi. Fardu ain, fardu kifayah. Loh, yang sunnah dibagi lagi, sunnah muakkadah sama sunnah ghairu muakkad, yang ditekankan dan yang tidak ditekankan. Makruh dibagi lagi, makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang tidak masuk sampai haram. Saya mau tanya, ada itu dalam hadis? Ada. Terus kemana ini? Kok bisa muncul 5 hukum ini? Penelitian, metode agar manusia hamba Allah paham bahwasanya ini hukumnya wajib, kalau ditinggalkan berdosa, kalau dikerjakan dapat pahala. Yang ini hukumnya sunnah, tidak masuk wajib. Yang ini hukumnya mubah, yang ini makruh, yang ini haram. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan maka justru ya dia mendapatkan pahala karena meninggalkan perbuatan yang haram tersebut. Jadi intinya pembagian tauhid ini adalah ulama memakai dalil istiqra. Istiqra itu dalil penelitian, Bapak Ibu sekalian, metode supaya kita lebih paham. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini harus diakui, mereka sebenarnya tidak setuju dengan adanya pembagian tauhid ini. Mereka mengingkari pembagian tauhid ini. Kenapa? Karena aib mereka akan terbongkar, Bapak Ibu sekalian. Sebab adanya pembagian tauhid ini untuk mengetahui kesesatan, penyimpangan mereka. Mohon maaf, masih banyak di luar sana, saya ulang ya, di luar sana kaum muslimin yang hanya meyakini yang penting tauhid itu cukup rububiyah, yang penting punya keyakinan Allah itu pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang memiliki langit beserta seluruh isinya, Allah yang memiliki bumi beserta seluruh isinya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Hanya sebatas itu. Tapi lihat, mereka masih pergi ke kuburan orang soleh, meminta kepada kuburan-kuburan orang soleh. Kuburan orang-orang soleh dijadikan sebagai perantara, wasilah
agar hajatnya, doanya disampaikan kepada Allah. Mereka masih ngalap berkah ke pohon-pohon, tempat-tempat yang dikeramatkan. Makanya untuk bongkar kesesatan mereka, makanya mereka paling gak seneng bahas itu. Paling gak seneng itu. Iya, paling gak seneng. Iya. Kenapa? Karena mereka akan ketahuan belangnya. Ternyata tauhid itu tidak sekedar rububiyah. Lah kalau cuma sekedar rububiyah, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang memiliki alam raya beserta isinya, Allah yang punya aras, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab paham. Wong mereka itu di dalam Al-Quran jelas. Bapak Ibu nanti kalau buka Al-Quran, nanti bisa dicek sendiri ya. Di dalam surat Yunus, surat nomor 10, ayat 31 dan 32. Yunus 31 dan 32. Ketika orang kafir ditanya, siapa yang memberi rezeki? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Orang kafir menjawab, Allah. Kaget panjenengan jawaban mereka. Berarti mereka cuma sebatas rububiyah. Makanya perlu metode kayak begini, perlu untuk membongkar kesesatan mereka. Contoh lagi, kita kasih contoh. Surat Al-Mu'minun, surat nomor 23, ayat 84 sampai 89. Apa di situ disebutkan? Al-Mu'minun ayat 84 dan 89. Jelas orang kafir ditanya, katakan Muhammad kepada mereka, siapa yang memiliki bumi dan isinya? Siapa yang punya 7 langit? Siapa yang punya arsy yang agung? Orang kafir menjawab, Allah, milik Allah. Tuh, coba. Tapi mereka menyembah berhala. Ya kan? Ini untuk membongkar kesesatan mereka. Terus kemudian di dalam Al-Quran lagi, surat Al-Ankabut, surat nomor 29, ayat 61. Apa dalam ayat ini? Katakan Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang bisa menundukkan matahari dan bulan? Orang kafir menjawab, Allah. Semuanya Allah. Tapi mereka menyembah berhala. Ya. Terus terakhir dalam surat Az-Zukhruf, surat nomor 43, ayatnya 87. Az-Zukhruf ayat 87. Jelas dalam ayat itu, siapa yang menciptakan kalian? Kalian ini diciptakan oleh siapa? Orang kafir menjawab, Allah. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah pohon-pohon yang dikeramatkan, kuburan orang-orang saleh. Mereka menyembah berhala, layaknya yang terjadi di masyarakat kita. Mereka tauhidnya cuma sekadar sebatas rububiyah. Lihat mereka, Anda tanya, mereka yang sujud kepada kubur, mereka yang suka ngalap berkah, tanya, siapa pencipta langit? Allah. Pencipta bumi? Allah. Kenapa Anda tidak minta kepada Allah saja, yang punya langit, yang punya bumi, yang mengatur semua urusan? Apa jawaban mereka? Kita dengarkan jawaban mereka di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, surat nomor 39. Nah nih, Bapak Ibu akan kaget mendengar jawaban mereka. Surat Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, Az-Zumar ayat 3. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Allah berfirman, Az-Zumar ayat 3. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, lihat,
mereka yang minta kepada kuburan-kuburan orang-orang saleh, ya, mereka yang meminta kepada pohon-pohon yang dikeramatkan. Apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka. Jelas, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka jadikan perantara, wasilah. Padahal berdoa itu tidak butuh perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tauhid rububiyah ini adalah tauhid ini dibagi tiga untuk mengetahui daripada kesesatan mereka. Adapun yang tidak mengimani tauhid rububiyah ya cuman komunis Bapak Ibu. Komunis, ateis itu nggak percaya rububiyah, tidak percaya Allah pencipta, tidak percaya Allah pemberi rezeki, itu komunis. Tetapi kalau masih percaya Allah pemberi rezeki tapi kok mintanya kepada selain Allah, yaitu musyrik, syirik, gitu ya. Baik, makanya perlu tauhid itu dibagi tiga, karena ini metodenya metode istiqra, pendekatan, supaya kita lebih paham. Sebagaimana hukum Islam dibagi 5. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangankan yaitu pelaku-pelaku syirik yang ada di sekitar kita, Fir'aun saja, Fir'aun Bapak Ibu, itu mengakui Allah itu sebagai pencipta. Fir'aun ini ngaku Tuhan loh. Dia ini mengaku Tuhan, tetapi dia mengakui bahwasanya pengatur alam raya, pencipta, pemberi rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Loh, di mana itu dalilnya Fir'aun mengakui itu? Tapi dia bukan muslim. Kenapa? Karena dia tidak sujud menyembah Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau punya pemahaman tauhid rububiyah itu tidak harus tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim, karena orang kafir pun juga pemahaman tauhid rububiyah. Ketika dia tingkatkan tauhid uluhiyah, beribadah itu hanya kepada Allah saja, barulah dia seorang muslim. Itu pun belum cukup, masih ditambah dengan tauhid asma wa sifat. Di mana dalilnya kalau Fir'aun mengakui tentang Allah Azza wa Jalla? Dalilnya di dalam Al-Quran surat nomor 17 Bapak Ibu. Surat 17 itu Al-Isra ayatnya 102. Al-Isra ayat 102. Allah berfirman, surat Al-Isra ayat 102. Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura. Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun. Musa menjawab, Nabi Musa menjawab, sungguh engkau Fir'aun telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti yang nyata. Dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa wahai Fir'aun. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, aku tahu kau ini tahu mukjizat ini semua datangnya dari Allah. Aku tahu bahwasanya kau mengetahui, meyakini ini semua dari Allah, tapi engkau menolak itu. Maka engkau akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Fir'aun dibinasakan oleh Allah bersama bala tentaranya, ditenggelamkan dalam lautan. Baik, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, tidak cukup orang itu cuma sebatas tauhid rububiyah, nggak cukup. Harus ditingkatkan, yaitu yang kedua, tauhid uluhiyah. Bapak Ibu sekalian, ayo kita bahas sekarang tauhid uluhiyah sekarang. Sebelum kita bahas tauhid uluhiyah, perlu Bapak Ibu juga ketahui tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid uluhiyah. Harus itu. Jadi orang itu kalau sudah meyakini Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah yang mengatur alam raya,
wajib buat dia hanya menyembah Allah saja, jangan yang lain. Berarti orang kalau sudah mengakui tauhid rububiyah harus level berikutnya, tauhid uluhiyah. Ada dalilnya? Ada. Kita dengarkan Al-Baqarah. Saya yakin Bapak Ibu hafal ayat ini karena ayat ini familiar di telinga kita. Awal-awal Al-Baqarah, awal-awal Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. 21 dan 22. Allah berfirman, insya Allah banyak yang hafal. Minimal ayat ini familiar di telinga kita. Al-Baqarah 21, 22. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Jelas sekali ayatnya. Kita dengarkan ayat 21-nya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perhatikan ayat 22-nya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Rububiyah berarti ya, rububiyah. Dan langit sebagai atap, rububiyah ya. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, rububiyah lagi, rububiyah. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu, masih rububiyah. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui orang kalau sudah paham rububiyah, maka wajib dia harus meyakini tauhid uluhiyah. Apa sih tauhid uluhiyah itu? Tauhid uluhiyah itu adalah, ini masuk ini. Tauhid uluhiyah itu adalah meyakini bahwasanya hanya Allah, saya ulang, hanya Allah, sekali lagi, hanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Ya, berhak untuk diibadahi. Nah, mana dalilnya? Dalil kita dengarkan surat Luqman. Surat Luqman itu surat nomor 31. Ya, surat Luqman surat 31. Ayatnya ayat 30. Kita dengarkan. Ini dalil tentang tauhid uluhiyah. Allah berfirman, Luqman ayat 30. Allah berfirman, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Jelas sekali Allah berfirman, surat Luqman ayat 30. Demikianlah karena sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar. Uluhiyah, menetapkan hanya Allah tempat berdoa, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, ngalap berkah hanya kepada apa yang Allah syariatkan saja. Isti'anah, isti'adah, semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lain. Jadi kalau ada orang yang minta perlindungannya masih kepada jin, berarti tauhid uluhiyahnya cacat. Mau bangun rumah harus bancaan, syukuran di atas lahan yang mau dibangun. Tujuannya apa? Supaya pekerjaannya tidak ada gangguan. Memangnya diganggu siapa? Jin kata mereka. Kirim sesaji, ya, larung sesaji, sedekah bumi, dilemparkan ke lautan, kawah gunung Merapi dan seterusnya. Minta perlindungan kepada jin. Tapi kalau ditanya, siapa yang ngasih rezeki? Allah, Gusti Allah. Allah. Iya. Yang menciptakan kamu itu siapa? Gusti Allah. Allah. Kenapa kamu itu kok justru minta perlindungan kepada dia? Ya ini, makanya pentingnya belajar tauhid itu ini. Untuk membongkar.
bahwasanya yang benar itu adalah tidak sebatas tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Lah kalau cuma sekedar tauhid rububiyah, Fir'aun aja paham. Fir'aun paham. Ya. Oleh karena itu maka ini penting. Berarti yang dimaksud tauhid uluhiyah ini apa Bapak Ibu? Kesimpulannya beribadah hanya kepada Allah saja. Sekarang yang terakhir tauhid asma wa sifat. Apa maksudnya tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat itu adalah meyakini, mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti itu. Allah memiliki nama-nama yang baik. Allah memiliki sifat-sifat yang baik. Yang mana nama-nama Allah tidak boleh ditaktil. Apa itu ditaktil? Diingkari, ditolak. Tidak boleh ditahrif. Apa itu ditahrif? Dirubah maknanya. Tidak boleh ditasbih. Apa itu ditasbih? Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Tidak boleh ditafwid. Tidak boleh menolak, namun tidak boleh menolak tapi enggan menetapkan. Tidak menolak tapi enggan menetapkan. Lah ini namanya tafwid. Maupun takyif, tidak boleh mempertanyakannya. Karena Allah punya nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang mulia, yang terbebas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya Allah berfirman, suratnya Bapak Ibu surat nomor 42 Asy-Syura. Surat 42 Asy-Syura. Ayatnya ayat yang ke-11. Asy-Syura ayat 11. Fatirus samawati wal ard. Asy-Syura ayat 11. Fatirus samawati wal ard. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Kita dengarkan terjemahan di ayat yang terakhir tadi Bapak Ibu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Makanya tidak boleh sifat-sifat Allah disamakan dengan makhluknya. Contohnya Bapak Ibu, contoh bahwasanya disebutkan di dalam hadis bahwasanya kedua tangan Allah itu kanan. Kedua tangan Allah itu kanan. Maka kita imani, apakah Allah itu punya tangan? Sami'na wa ata'na. Jangan diserupakan, jangan diumpamakan, jangan dibayangkan, dan jangan dipertanyakan. Sami'na wa ata'na, imani apa adanya. Selesai. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis juga, ketika nanti di hari kiamat betis Allah tersingkap. Betis Allah tersingkap. Apakah Allah punya betis? Ahlus sunnah menetapkan ya. Apakah betis Allah seperti betis manusia hambanya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh diserupakan Allah dengan makhluknya. Imani apa adanya, jangan ditakwil, jangan ditahrif, jangan ditasbih, jangan ditakyif, jangan diserupakan, jangan dirubah, jangan ditolak, jangan dipertanyakan. Imani saja. Allah istiwa alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Tidak usah dipertanyakan. Allah turun ke langit dunia setiap malam, sepertiga malam terakhir. Allah memiliki sifat turun. Kita imani apa adanya. Gak usah kemudian kita bingung. Indonesia jam 2 malam Ustaz. Itu kan Allah turun katanya sepertiga malam terakhir. Amerika jam 10 pagi. Apakah Allah turun? Masa dunia itu Indonesia tok Ustaz? Ya ini. Kalau pakai akal itu ya kayak begini. Makanya bicara agama, pendekatannya harus dengan pendekatan iman, bukan logika Bapak Ibu. Karena nggak bisa kalau dengan akal, dengan logika. Sami'na wa ata'na. Contoh lagi, hadis Nabi, hati manusia, saya ulang, hati manusia berada di antara apa? Jari, dari jari-jari Allah. Hati manusia berada di antara jari dari jari-jari Allah.
Apakah Allah punya jari? Sami'na wa ata'na. Apakah sama jari Allah dengan makhluknya? Wallahu a'lam. Imani, gak usah dipertanyakan, gak usah dimisalkan, diserupakan, dibayangkan, gak usah. Allah punya sifat yang mulia. Baik, oleh karena itu bahkan disebutkan dalam kitab akidah atau hawiyah, Allah berdiri di atas kursinya. Allah berdiri di atas kursinya. Kan kursi Allah lebih luas daripada. Bapak Ibu kalau baca ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luas kursinya yaitu 7 langit dan 7 bumi. Kursi. Luas kursinya. Mana lebih besar antara arsnya Allah dengan kursinya Allah? Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis riwayat yang sahih ketika Nabi ditanya, mana lebih besar antara kursi Allah dengan arsnya Allah? Maka Nabi melemparkan sebuah benda yang melingkar. Nggak diketahui itu benda apa, yang jelas melingkar benda itu. Lalu sama Nabi dilempar di tengah gurun padang pasir. Lalu kata Nabi, tahukah kalian benda yang aku lempar itu? Tahu. Benda yang aku lempar itu ibarat kursi Allah. Sedangkan padang pasir ini semuanya, ini arsnya Allah. Kursinya Allah di dalam ayat kursi 7 langit 7 bumi luasnya. Ini arsnya lebih besar daripada kursinya. Allahu Akbar. Sudah. Ini semua adalah sifat Allah, kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Jangan dirubah artinya, jangan ditaktil, jangan ditolak. Imani apa adanya. Oleh karena itu inilah yang namanya tauhid asma wa sifat. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya ingin mengajak panjenengan semua soal jawab. Saya kasih pertanyaan, tolong dijawab. Ayat yang nanti panjenengan dengarkan itu di dalamnya terkandung ada berapa tauhid. Nah, itu aja. Ya, ini tidak ada hadiahnya di sini ya. Ada ya, apa-apa deh. Hadiahnya dapat pahala. Baik, saya ulang. Tauhid ada berapa Bapak Ibu? 3. Sebelum pertanyaan nih, tauhid ada 3. Tauhid apa saja? Rububiyah nomor 1. Terus nomor 2, uluhiyah. Nomor 3, asma wa sifat. Singkat aja. Tauhid rububiyah itu maknanya apa? Allah pencipta, Allah pemberi rezeki. Pokoknya itulah. Terus kalau uluhiyah, menyembahnya kepada Allah saja sebagai satu-satunya zat yang wajib untuk diibadahi dengan benar. Baik. Yang nomor 3, asma wa sifat, nama-nama Allah, asmaul husna. Baik. Sekarang soalnya. Soalnya adalah soal pertama, surat Al-Fatihah yang kita dengar imam kita kalau baca Al-Fatihah. Ayat 1 sampai 4. Ayo kita dengarkan ya. Al-Fatihah ayat 1 sampai 4. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. kita dengarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, saya terjemahkan dulu supaya panjenengan paham kira-kira masuk tauhid yang mana ini. Allah berfirman ayat 1, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Malik, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. 1 sampai 4 ada berapa tauhid di sini? Ayo. Masya Allah. Sudah paham semua. Ada 3. Tauhid rububiyah. Di mana rububiyahnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini rububiyah. Terus di mana? Yaitu uluhiyahnya. Uluhiyahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus di mana asma wa sifatnya?
Ar-Rahmanir Rahim. Terus Malik Yaumiddin, Al-Malik. Al-Malik kan Asmaul Husna. Malik. Tak kasih soal lagi. Ya, sekarang tak kasih soal. Suratnya Bapak Ibu sekalian, surat nomor 26. Surat nomor 26. Kira-kira ada berapa tauhid di sini? Tolong dicermati baik-baik nanti terjemahannya ya. Surat 26 ayat 75 sampai 82. Surat 75 sampai 82. Allah berfirman, pendek-pendek ayatnya. Allah berfirman. Surat 26 itu surat apa Bapak Ibu? Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 82. Allah berfirman. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum 'aduwwun li illa rabbil 'alamin الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Terjemahannya ayat 75. Allah berfirman, dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu? Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku. Maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ya, ini sampai ayat 82. Kira-kira ada berapa tauhid? 2. Ada lagi yang lain? Berapa? 3. Nah, barakallahu fiik. Yang benar 3 Bapak Ibu. 3. Di mana letak 3-nya? Perhatikan Bapak Ibu. Disebutkan untuk yang rububiyah. Rububiyah itu adalah ada pada terjemahan yang tadi disebutkan bahwasanya yaitu di ayat 75 mulai 75 ya. Di situ disebutkan ya untuk rububiyah yang telah menciptakan aku, yang memberi makan dan minum kepadaku. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku, yang mematikan aku dan akan menghidupkan aku kembali. Nah, itu rububiyah semua itu. Sedangkan kalau uluhiyah, di mana uluhiyahnya? Uluhiyahnya adalah di awal ayat 75. Allah berfirman, Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam. Nah, Tuhan seluruh alam ini rububiyah. Adapun masalah menyembah Allah, Nabi Ibrahim hanya menyembah Allah, beda dengan kaumnya yang menyembah nenek moyang mereka sebelumnya. Lah itu termasuk uluhiyah. Lah terus yang asma wa sifatnya itu di mana? Terakhir ayat 82. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Duh, di mana itu asmaul husnanya? Walladzi at'ma'u ayyaghfirali. Bukankah Allah punya nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun? Berarti surat Asy-Syura ini ayat 75 sampai 82 mengandung 3 asmaul husna. Terakhir, pertanyaan terakhir. Sebentar, setelah itu kita kita dengarkan kumandang adzan Isya ya.
Allah berfirman, ayo. Allah berfirman, surat apa ini kira-kira? Surat apa ini? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khadijah, Qul a'udzu birabbin nas. baik, dua. Malikin nas. Ilahin nas. Kita dengarkan surat An-Nas, surat terakhir, ayat 1 sampai 3. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Ada berapa tauhid? Ya. Ada berapa? 1. Gimana satunya itu? Ayo. Pak, Bu, maaf, lebih jeli ya. Surat An-Nas ayat 1 sampai 3 ini ada 3 tauhid. 3 tauhid. Gimana 3 tauhidnya? 1, rububiyahnya. Gimana letak rububiyahnya? Rububiyahnya adalah disebutkan yaitu rububiyahnya di mana? Ya, rububiyahnya adalah masuk dalam kategori malikin nas, rajanya manusia. Baik. Terus uluhiyahnya ilahin nas, Tuhannya manusia. Terus di mana asma wa sifatnya? Termasuk uluhiyah ini berlindung kepada Tuhannya manusia. Di mana asma wa sifatnya? Malikin nas, Malik, Al-Malik itu asma wa sifat. Surat An-Nas berarti ada 3 tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu nanti ada 1 lagi, kita akan tutup kajian kita, keutamaan yang didapat jika mentauhidkan Allah. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam.
Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami sampaikan yang terakhir ini, Bapak Ibu tadi mendengar kumandang adzan kan? Kira-kira dalam adzan itu ada berapa tauhid di situ? Ayo. Dalam adzan tadi. Ya, tauhid rububiyah ada enggak di situ? Adzan. Tauhid rububiyah. Ada. Kalau uluhiyah ada. La ilaha illallah. Kalau asma wa sifat Allahu akbar. Kan akbar termasuk asmaul husna. Allahu akbar. Terus tauhid rububiyah ada enggak? Ada Bapak Ibu. Di mana? Kalimat asyhadu alla ilaha illallah di dalamnya mengandung 3 jenis tauhid yang kita pelajari ini. Ya ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada asma wa sifat. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk materi penghujung sehingga harapannya pertemuan berikutnya kita sudah ganti bab. Tauhid, 3 tauhid ini tuntas sudah malam hari ini. Terakhir adalah apa yang didapatkan jika kita mentauhidkan Allah. Keutamaan apa yang akan kita peroleh kalau kita mentauhidkan Allah, ya rububiyah, ya uluhiyah, ya asma wa sifat. Maka keutamaannya sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Namun tentunya kami akan sebutkan beberapa saja, mudah-mudahan mewakili mengingat alokasi waktu yang ada. Yang pertama Bapak Ibu, keutamaannya adalah dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Dijamin oleh Allah masuk surga. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis, riwayatnya riwayat Muslim. Nomor hadisnya 26. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Di nomor asli ya, nomor 26. Ya, kita lihat bersumber dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Nabi bersabda, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui, maksudnya ya'lamu, mengetahui ini berilmu, dia paham tentang kalimat la ilaha illallah. Saya ulang, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah, niscaya dia masuk surga. Nah ini dijamin, jelas. Maksudnya mengetahui ini punya pemahaman yang benar tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah itu. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang paham tentang tauhid, orang yang mentauhidkan Allah, mencegah seseorang kekal dalam neraka. Ya, bagi orang yang memang berhak untuk memasuki yaitu neraka, tapi mereka tidak kekal dalam neraka. Dalilnya di mana? Dalilnya di dalam hadis riwayatnya Muslim, nomornya 193. Hadis Muslim 193. Ya, kita dengarkan baik-baik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada kita. Nah ini panjang sekali ini riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Ini sebentar, panjang sekali ini ya, panjang sekali. Hadisnya intinya adalah barang siapa di antara mereka yang meyakini tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka akan mencegah mereka dari api neraka. Ya, tidak akan mungkin kekal dari api neraka. Dia masih layak untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir penutup, orang yang mentauhidkan Allah, dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dalilnya di mana? Riwayat Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi nomornya 3540 Tirmidzi nomor 3540 riwayat Tirmidzi. Nah ini saya bacakan. Bersumber dari
Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi ini. Hadis qudsi. Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap akan rahmatku, melainkan aku akan ampuni dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Maksudnya tidak peduli, sebanyak apapun dosa itu pasti aku ampuni. Belum kelar hadisnya. Lalu dilanjutkan, Allah berfirman, ya bani Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya engkau meminta ampun kepadaku dengan membawa, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh langit, kesalahanmu memenuhi langit, langit penuh dengan dosamu, maka aku akan ampuni selama engkau minta ampun kepadaku, dan aku tidak peduli seberapapun banyak dosa-dosamu. Terakhir, ya bani Adam, ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku nanti di hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi, kalau tadi sepenuh langit, sekarang bumi penuh dengan dosanya, sedangkan engkau tidak pernah melakukan syirik, tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi. Jadi pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan kepada kita, orang yang mentauhidkan Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Makanya satu-satunya dosa yang tidak ada ampunannya adalah syirik, menyekutukan Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang ahli tauhid. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya kelak di hari kiamat sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, karena waktunya kita tutup dengan kafaratul majelis. Mungkin bisa diambilkan tel ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.